Di ruang keluarga yang hangat, Arya dan Laras menikmati makan malam bersama. Kebahagiaan mereka menutupi sedikit ketegangan. Arya berbagi kisah tentang pekerjaannya, tetapi Laras menunjukkan sikap cueknya. Laras duduk diam, sedikit ketegangan terpancar dari wajahnya. Dari wajahnya ada sedikit kekecewaan karena suaminya yang kurang memperhatikannya. Di sebuah restoran mewah, Laras bertemu Bima, mantan lamanya yang akhir ini mulai akrab dengannya. Tawa mereka memenuhi sore, menghiasi ketertarikan yang lebih dalam dan tak terucapkan. Di balik obrolan ramah, terdapat chemistry yang tak terbantahkan. Ternyata mereka berdua masih saling suka. Arya pulang terlambat. Kesunyian malam menyambutnya. Laras menghadapi Arya dengan campuran kekhawatiran dan kekecewaan. Arya membela tindakannya. Suaranya terdengar lelah. "Aku bekerja keras untuk kita, Laras." Laras mengungkapkan perasaan diabaikan dan mempertanyakan masa depan mereka. "Tapi bagaimana dengan kita? Aku merasa diabaikan dan tidak dihargai." Keesokan paginya, Laras tiba di kantor Bima. Suasana terasa tegang dengan ketegangan yang tak terucapkan. Sinar matahari melukis garis-garis di seberang meja yang dipoles. Saat Laras berbicara tentang masalahnya, Bima mendengarkan dengan saksama, ekspresinya melembut dengan empati. Aroma melati tercium kuat saat ruangan dipenuhi dengan keheningan yang intim. Di bawah selubung malam, Laras dan Bima bertemu secara diam-diam. Emosi mereka yang tak terucapkan menggantung berat di udara. Langit malam menjadi saksi bisu pertemuan mereka. Tatapan keduanya menandakan bahwa mereka masih saling cinta. Hingga akhirnya terjadilah sesuatu yang tak disangka di antara mereka. Di kamar hotel, Laras dan Bima diliputi rasa bersalah dan kebingungan setelah kebersamaan mereka. Laras menyadari bahwa dia telah melewati batas. Laras duduk berhadapan dengan Arya. Kegelisahannya nyaris tak bisa disembunyikan saat dia menatap sarapannya. Tatapan Arya tajam, ekspresinya tidak terbaca saat dia mengamati Laras. Beban rasa bersalahnya terasa berat, menjadi penghalang bisu di antara mereka. Suatu ketika, Arya dan Bima duduk bersama di sebuah kafe. Ekspresi mereka mencerminkan keakraban persahabatan yang telah lama terjalin. Arya berbicara dengan semangat, gesturnya terbuka dan penuh kepercayaan saat dia berbagi cerita. Bima mendengarkan dengan saksama. Senyumnya tidak goyah, menutupi pengkhianatan yang dia sembunyikan. Tanpa menyadari, Arya terus curhat pada Bima. Tawa mereka bercampur dengan dengungan lembut kafe. Setiba di rumah, aura emosi ketegangan masih terjadi di antara Arya dan Laras. Mereka sama egois, tidak mau memaafkan dan tidak peka satu sama lain. Laras merasa kesal dan terjebak dalam jaringan masalah yang tak terpecah. Pertengkaran mereka mencapai puncaknya, memecah keheningan malam, hingga akhirnya Laras pergi dan menuju kantor yang remang-remang. Laras mencari Bima. Di bawah dinginnya malam, Laras mengungkapkan kebenaran yang menyakitkan. "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hubungan kita. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa menyakiti Arya." Laras mulai sadar. Dunia Arya hancur saat dia menyaksikan Laras dan Bima berpelukan di jalanan yang ramai. Lampu-lampu malam yang berwarna-warni seolah mengejek keputusasaan Arya yang tiba-tiba dan menghancurkan. Pengkhianatan sangat menyakitkan saat Arya menyaksikan pelukan itu. Suasana gembira kini menjadi pengingat yang menyakitkan atas kehilangannya. Di ruangan yang remang-remang, Arya berdiri di hadapan Laras. Aroma melati memenuhi udara. Laras berdiri, bayangan mencerminkan badai di dalam dirinya. Tuduhan tak terucapkan menggantung di udara, penuh dengan penyesalan. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat, seperti badai
yang akan segera meletus. Dalam cahaya redup, Laras berdiri. Tangannya terkatup erat menghadap Arya. "Arya, maafkan aku. Aku telah berselingkuh." Laras mengaku, suaranya nyaris berbisik. "Aku tahu aku salah, tapi aku merasa diabaikan dan tidak bahagia dalam pernikahan kita." Lanjutnya, suaranya bergetar. Arya berdiri kaku, diliputi amarah, dan tidak bisa menerima semua ini. Istri yang sangat ia cintai ternyata sudah berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Perceraian membayangi Arya, sebuah prospek yang mengerikan. Arya kaget dengan semua ini dan meninggalkan rumahnya. Bima merasa bersalah dan menyesal. Dia menyadari bahwa dia telah merusak persahabatannya dengan Arya. Dia menyadari bahwa dia telah menghancurkan pernikahan Arya dan Laras. Tak disangka ternyata Arya dan Laras bertemu di taman kota. Keheningan menggantung berat di antara mereka. Mereka mencari cara untuk saling memahami di tengah ketenangan taman. Masing-masing mencari solusi, berharap untuk menjembatani kesenjangan di antara mereka. Arya dan Laras duduk berhadapan, memulai perjalanan menuju kejujuran dalam konseling pernikahan. Di bawah cahaya redup ruangan, Arya mulai membuka hatinya. Kata-kata jujur mengalir. Laras menjawab dengan mata berkaca-kaca, berbagi perasaan yang selama ini terpendam. Arya dan Laras berhadapan satu sama lain di rumah mereka. Beban membangun kembali kepercayaan mereka sangat terasa. Ruangan itu dipenuhi keheningan yang berat saat mereka mulai menavigasi proses rumit untuk memperbaiki pernikahan mereka. Dan pada akhirnya, mereka berdua bersepakat untuk memaafkan satu sama lain, mencoba untuk saling mengerti, dan menerima kenyataan semua ini. Arya dan Laras menikmati hari bersama di pantai, bermandikan sinar matahari. Arya mencari hiburan dalam kebersamaan dengan Laras, berusaha meninggalkan bayang-bayang masa lalu. Arya dan Laras berseri-seri dengan sukacita, mengadakan pesta kecil dan intim untuk menandai ulang tahun pernikahan mereka. Kebahagiaan mereka mencerminkan ikatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Ruangan berdengung dengan perayaan tenang. Dalam cahaya lembut lampu, Arya dan Laras duduk berhadap-hadapan. Ekspresi mereka mencerminkan keseriusan yang sama. Suara mereka merendah menjadi bisikan saat mereka berbicara tentang masa depan mereka. Campuran harapan dan ketakutan mewarnai kata-kata mereka. Mereka memutuskan untuk fokus pada cinta dan komitmen mereka satu sama lain. Arya dan Bima berhadapan satu sama lain di jalan yang ramai. Arya memulai percakapan. "Sejatinya kamu salah, Bima, tetapi apapun yang terjadi biarlah terjadi. Aku tidak mau persahabatan kita hancur hanya karena masalah ini." Bima menjawab dengan tenang, "Maafkan aku, Arya. Sebagai permintaan maafku, minggu depan aku akan pindah ke luar negeri untuk bekerja dan hidup di sana. Aku pastikan tidak akan ada lagi yang mengganggumu." Arya mencari kepastian. "Apakah kamu serius, Bima?" Bima mengonfirmasi sambil tersenyum. "Ya, Arya, ini sudah kupikirkan matang." Arya membenamkan dirinya dalam pekerjaannya, berusaha untuk meninggalkan masa lalu. Dia memahami perlunya memaafkan Laras dan Bima untuk akhirnya bisa melangkah maju. Arya dan Laras bergerak dengan anggun. Kebahagiaan mereka memenuhi ruang keluarga dengan kehangatan. Mereka merangkul momen itu. Rasa syukur mereka terasa saat mereka merayakan kesempatan hidup baru mereka. Arya dan Laras bertemu di taman kota. Kata-kata yang tak terucapkan menggantung di udara. Sebuah pemahaman diam-diam mulai muncul di antara mereka. Beban berat luka masa lalu perlahan terangkat. Mandi dalam lembutnya sinar matahari yang menembus dedaunan. Mereka bersumpah untuk memulai yang baru.